Halo Sobat Peradaban, kita akan melanjutkan bagian terakhir dari episode pengalihan isu kesejarahan yang dilakukan oleh para konspirator asing. Kita tidak akan lagi menyebut para konspirator itu sebagai Barat, mengingat sekarang sudah terlibat pula India dan Tiongkok yang dianggap mewakili Timur, dan kemudian Australia yang dipasang Barat sebagai perwakilannya untuk administrasi serta pendataan dalam riset-riset yang dilakukan negara-negara Asia Tenggara di lingkup Asia Pasifik dan Oseania. Istilah Austronesia pada awalnya diberikan oleh ahli linguistik untuk menyebut suatu rumpun bahasa yang hampir secara mayoritas dituturkan di Asia Tenggara, Kepulauan Mikronesia, Melanesia, Kepulauan, dan Polinesia. Kemudian pada tahun 1906, Wilhelm Schmidt memperkenalkan terminologi Austronesia untuk menyebut bahasa Malayo-Polynesia, sebuah istilah yang dikemukakan pertama kali oleh William von Humboldt di antara tahun 1836 sampai 1839. Selain itu, beliau juga mengajukan hipotesis bahwa pada masa lampau di Asia Daratan terdapat bahasa Austrek yang merupakan nenek moyang bahasa Austronesia dan Australia. Selanjutnya, kajian linguistik tersebut dikembangkan oleh Robert von Hain-Gilden, seorang arkeolog yang pertama kali mengadopsi konsep budaya Austronesia dari para ahli bahasa, yang mengaitkannya dengan aspek budaya. Kemudian, Wilhelm G. Solheim G. mengajukan teori bahwa wilayah geografis persebaran Graba, Seihan dan Kalanai di Asia Tenggara, Kepulauan dan Lepita di Melanesia bagian barat memiliki hubungan dengan persebaran orang Austronesia. Ada lagi Henry Kern yang mencoba mencari daerah asal persebaran bahasa Austronesia, yaitu dengan menggunakan metode pemilihan kosakata sebagai bentuk bahasa Austronesia purba dari kosakata yang maknanya bersangkutan dengan unsur-unsur flora, fauna, dan lingkungan geografis. Hasil kajian tersebut membawa beliau pada suatu kesimpulan bahwa tanah asal nenek moyang rumpun bahasa Austronesia terletak di suatu pantai daerah tropis. Lalu hadir Robert Blust, seorang linguist, yang menyusun silsilah kekerabatan bahasa Austronesia dengan menggunakan metode Wörter and Sagen teknik, yaitu dengan menggunakan kosakata sebagai dasar untuk menyimpulkan berbagai referensi yang diketahui oleh penutur bahasa yang direkonstruksi. Kosakata tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk merekonstruksi budaya dan lingkungan alam. Penutur bahasa yang direkonstruksi. Hasil rekonstruksi Blust adalah nenek moyang bahasa Austronesia dituturkan di sekitar daerah yang tidak jauh dari Pulau Taiwan pada kurun sebelum 4.50 OSM. Kemudian bahasa tersebut memisahkan diri menjadi bahasa Austronesia Formosa dan Proto-Melayu Polynesia pada 4.500 sebelum Masehi, Melayu Polynesia, kemudian berkembang menjadi Melayu Polynesia Barat dan Melayu Polynesia Timur Tengah pada 3.500 sebelum Masehi. Pada 3.000 sebelum Masehi, bahasa Melayu Polynesia Barat berkembang menjadi bahasa-bahasa Austronesia di kawasan antara Filipina Selatan, Sumbawa bagian barat, dan Sumatera. Sedangkan Melayu Polynesia Tengah berkembang menjadi Melayu Polynesia Tengah dan Melayu Polynesia Timur. Akhirnya, pada 2.500 sebelum Masehi, bahasa Melayu Polynesia Timur berkembang menjadi bahasa Halmahera Selatan Nugini Barat dan bahasa Oseania. Saat ini berkembang beberapa teori persebaran Austronesia yang terbagi dalam 3 kubu model persebaran Austronesia yang berbeda, yaitu Austronesia berasal dari Pulau Taiwan, Austronesia berasal dari kawasan Asia Tenggara Kepulauan, dan Austronesia berasal dari kawasan Melanesia. Di antara beberapa teori tersebut, salah satunya yang terkuat dan mendapat banyak dukungan dari berbagai sudut pandang keilmuan adalah model yang diajukan oleh Bellwood. Beliau menyarankan bahwa Austronesia berasal dari Taiwan dan pantai Cina bagian selatan. Kawasan tersebut oleh beberapa ahli linguistik dianggap sebagai tempat asal bahasa Proto-Austronesia. Ya sudah, tamat riwayat kesejarahan purba Indonesia, karena sejak itu hampir pada semua aspeknya, sejarah peradaban kita mulai mengalami proses pembentukan yang perjalanannya serba dibatasi dan disesuaikan dengan eksistensi orang-orang Taiwan itu.